Terima kasih semuanya. Ya, semoga suara saya sudah terdengar malam hari ini. Baik teman-teman, saya akan mulai sesi malam hari ini bersama saya teman LPDP atas kerjasama juga dengan Santri Mengglobal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Baik, sebelum saya mulai, pertama-tama saya ucapkan, selamat datang kepada seluruh teman-teman peserta dari program online series spesial hari ini dalam rangka merayakan International Day of Education, Hari Pendidikan Internasional, yang alhamdulillah pada malam hari ini kita menyelenggarakan acara tersebut dengan sama-sama akan mendiskusikan, sebuah tema dengan judul Explore Opportunities Uncovering Available Scholarship for Studying in America. Nah, ini adalah sebuah tema yang insya Allah akan memudahkan jalan dan juga wasilah untuk teman-teman semua yang ada di sesi ini untuk nantinya dapat berkesempatan belajar di Amerika Serikat. Teman-teman, sebagai informasi dan juga sebagai penegas untuk semuanya, bahwasanya program yang kita laksanakan dan selenggarakan pada malam hari ini merupakan program kolaborasi yang juga merupakan program yang difasilitasi langsung oleh USAID Teman LPDP bekerja sama dengan Santri Mengglobal. Ya, program kolaborasi ini insya Allah akan dilaksanakan selama kurang lebih 12 bulan, ya 11 sampai dengan 12 bulan, yang dimulai dari bulan Desember 2023 hingga bulan Oktober 2024, yang nantinya program ini akan mengusung tema Empowering Futures, Enhancing Access and Opportunity for Indonesian Santri to Study in US. Jadi bagian dari ikhtiar membantu lebih banyak lagi santri Indonesia berkesempatan belajar di Amerika Serikat. Melalui program ini nanti, teman-teman dari tim Santri Mengglobal akan melaksanakan serangkaian acara yang sudah disiapkan mulai dari pertama, program yang teman-teman yang juga teman-teman hadiri dan ikuti malam hari ini, yaitu webinar series dan juga mentoring. Nanti akan ada beberapa rangkaian webinar yang hari ini kita laksanakan. Pertama ini adalah program pertama di tanggal 24 Januari. Nanti akan juga ada lanjutan di 27 Januari 2024 dan program lanjutan di Februari, Maret, dan selanjutnya kita juga akan melaksanakan program lainnya seperti pesantren dan madrasah roadshow. Wah, ini bocorannya juga nanti kita akan selenggarakan ini di beberapa titik kota, dan juga beberapa provinsi. Jadi kalau nanti teman-teman punya rencana kolaborasi lebih lanjut dengan, program kita, bisa, komunikasikan langsung kepada admin ataupun juga tim yang bertugas. Selain itu juga tentunya nanti kita punya program lainnya yang itu akan fokus untuk, penguatan dan membantu teman-teman yang akan belajar ke Amerika Serikat. Yaitu diantaranya juga ada scholarship coaching dan juga TOEFL prediction test, dan juga nanti akan ada sesi khusus Study in America Fest 2024 yang nanti akan menjadi sesi one on one, dan akan ada program-program lainnya untuk membantu akses teman-teman gimana caranya mendapatkan informasi belajar ke Amerika Serikat dan negara-negara yang nanti akan kampus-kampus yang juga nanti akan teman-teman, harapkan ke depannya. Sebelum saya memulai, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada USAID Teman LPDP. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih sebenarnya USAID Teman LPDP ini, ya teman-teman bisa baca di faksit yang sudah kami kirimkan melalui email, atau nanti tim yang bertugas bisa membantu untuk informasikan ataupun juga kirimkan ulang link yang bisa teman-teman nanti download, informasi seputar apa sih USAID Teman LPDP itu, yang memang di antara harapan dan tugasnya adalah meningkatkan akses pendidikan berkualitas bagi warga Indonesia. Ini menjadi cita-cita mereka luar biasa ya teman-teman semua. Wah, ini kita sudah ada di jam, 19.50 kalau di Jakarta ini jam 7.50 ya, waktu Indonesia bagian barat. Mungkin teman-teman ada di kota-kota lain. Tapi juga izin saya sebelum memulai, saya pengen tanya dulu dong teman-teman, ini yang hadir di malam hari ini berasal dari kota mana aja? Mungkin, saya memohon bantuan teman-teman ini untuk bisa sharing, informasi dari mana kota teman-teman berasal di
chat box ya. Wah, ini yang pertama ada Kak Dede Ramdan dari Banjarmasin. Wow, ini Kak Dede Ramdan dari Banjarmasin. Terima kasih, selamat datang Kak Dede dari Banjarmasin. Ini saya juga melihat ada peserta yang satu layar untuk puluhan siswa ataupun santri. Ini menarik nih, ini saya juga harus informasikan ke teman-teman dari USAID teman LPDP, memang salah satu khas program Santri Mengglobal itu kalau bikin program, selalu ada program yang satunya itu dia menggunakan satu layar untuk puluhan bahkan ratusan santri. Karena kenapa? Memang ada beberapa pesantren itu yang memang sudah bermitra dan berkolaborasi, mereka tidak mengizinkan santrinya menggunakan handphone, tapi mereka memfasilitasi itu. Nah, ini tadi saya lihat ada beberapa pesantren yang menggunakan itu. Ada juga yang dari Serang, Banten. Wow, salam dari Surabaya. Wah, terima kasih Surabaya, terima kasih Banten. Ada juga yang dari Palu, Sulawesi Tengah. Wow, ternyata menarik ya nih teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Ada yang juga dari Aceh. Wah, ini saya juga harus laporan nih ke teman-teman dari USAID teman LPDP, ternyata peserta yang meminati program kita ini tidak berasal dari satu kota ataupun juga tempat di mana kita melaksanakan program ini khususnya dari Jakarta, Jabodetabek, tapi juga dari kota-kota lain juga ada yang juga informasikan dari Sumedang, dari Bandung, Jawa Barat, ataupun juga kota-kota lain. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Alhamdulillah, ini juga semoga menjadi bagian dari awal yang berkah untuk kita semua dan harapannya nih ada sisi manfaat yang kelak nanti bisa kita dapatkan untuk kita melaksanakan aktivitas dan juga, sinergi positif untuk, kita semua ke depannya. Baik, teman-teman yang hadir pada sesi, online series dalam rangkaian edisi spesial dalam merayakan International Day of Education, malam hari ini kita akan, berdiskusi bersama 2 orang yang juga merupakan expert dan juga akan banyak memberikan, gambaran informasi kepada kita semua. Yang pertama ini kita nanti akan, berdiskusi bersama, Ibu Intan Selni. Ibu Intan Selni ini merupakan Communication and Outreach Specialist dari USAID Teman LPDP yang juga memang akan memberikan gambaran lebih lanjut tentang apa saja sih yang akan menjadi wadah ataupun wasilah beasiswa yang bisa teman-teman kejar dan juga ikhtiarkan untuk dapatkan kesempatan belajar di Amerika. Wah, ini secara general tidak hanya teman-teman yang mau belajar di religious studies ataupun Islamic studies, tapi untuk santri Indonesia dan juga untuk pelajar Indonesia, terkhusus buat kalangan santri ya, karena memang misi kita juga membantu lebih banyak lagi santri. Dan ini juga kita akan mendiskusikan kira-kira peluang beasiswanya itu apa saja. Apakah hanya mengandalkan peluang beasiswa yang diberikan oleh Kementerian Agama, apakah dari LPDP Kementerian Keuangan, apakah juga dari pemerintah Amerika dan mungkin program-program lainnya bisa teman-teman dapatkan. Dan selanjutnya kita akan juga menghadirkan saudara Ahmad Zahid yang saat ini merupakan penerima beasiswa LPDP yang sekarang sedang belajar di di studi bidang manajemen di New York University. Mas Zahid ini juga santri tulen dari Madura. Wah, ini beliau tadi konfirmasi baru bisa akan join setelah jam 8 malam waktu Jakarta karena perbedaan zona waktu yang juga luar biasa di US. Baik teman-teman, tanpa berpanjang kata, sebelum saya memulai, izinkan saya juga mengenalkan diri sekali lagi. Saya Dito Ali Pratama, founder dari Santri Mengglobal yang akan memoderatori sesi pada malam hari ini dan sesi pertama ini. Kita akan memulai sesi ini dengan terlebih dahulu mendengarkan paparan presentasi yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Intan Selni dari USAID Teman LPDP yang juga nanti akan dilanjutkan dengan paparan presentasi ataupun juga diskusi yang akan disampaikan oleh Kak Zahid yang nantinya akan menjadi wasilah informasi kita untuk nanti kita akan diskusikan di sesi akhir tanya jawab. Dan kami memberikan waktu kepada Ibu Selni dan juga nanti Kak Zahid di masing-masing 20 menit. Nanti untuk nantinya kalau ada informasi tambahan kita akan juga sampaikan dan supaya nanti ada waktu untuk kita berdialog dari sesi tanya jawab. Dan mohon maaf karena memang untuk menjaga kehikmatan, semua peserta yang ingin bertanya, nanti kami mohon untuk juga menuliskan pertanyaan melalui kolom chat box agar nanti kita bisa rekap dan juga bisa membacakan pertanyaannya dan untuk mempermudah kita diskusi lebih lanjut. Saya akan undang terlebih dahulu Ibu Intan Selni. Assalamualaikum Ibu, selamat malam. Selamat malam, Mas Dito. Terima kasih Wah, ini undangannya dari teman-teman Santri Mengglobal. Keren luar bikin biasa acaranya. nih Ibu Selni nih, Assalamualaikum jadi teman warahmatullahi LPDP. wabarakatuh. Ini di mana Ibu? Di Jakarta, Depok, atau di Amerika nih? Jangan-jangan. Aduh, mudah-mudahan sih di Amerika ya, tapi karena sekarang kayaknya lebih enak cuacanya di sini, karena kalau di sana dingin Oke. banget.
lebih enak sementara di sini, tapi pastinya Amerika ini selalu memberikan, kesempatan yang luar biasa ya, Bu, ya, untuk teman-teman yang ingin mendapatkan akses pendidikan lebih luas lagi khususnya buat santri kita nih, Bu. Oke, Ibu Betul, Selmi, mungkin tanpa berpanjang kata saya akan berikan waktu ke Ibu, mungkin juga nanti akan bisa memperkenalkan di awal tentang apa sih USAID di teman LPDP itu, juga nanti yang, informasi penting lainnya pastinya tentang, informasi beasiswa yang bisa kita follow up lebih lanjut yang menjadi bagian dari program ini. Baik, tanpa berpanjang kata, saya berikan waktu kepada Ibu Selmi dan terlebih dahulu mari kita mulai sekali lagi dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ini saya silakan. izin share screen ya. Oke. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Nah, sudah Bu, sudah terlihat jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konsepnya kan sebenarnya saya bisa juga fasilitasinya lebih cair aja ya. Ya, Gitu. santai Bu. Tadi kan banyak ya di sini. Halo juga tuh Mas Zaid. Tadi udah seperti sudah bergabung ya dari US karena eh, di Amerika ini bedanya 11 jam gitu. Itu Wow. pun kalau waktunya tuh waktu yang paling cepat gitu. Kalau kesana-sana lebih lebih lama lagi. Nah, teman-teman di sini boleh tahu apakah ada yang memang ingin menjadikan Amerika sebagai tujuannya? Ini saya kan lagi sharing, nanti Mas Dito tolong infoin aja ya. Saya nggak kelihatan soal di chat box-nya. Apakah ada yang uh, uh, menginginkan ke Amerika? Apakah ada dari teman-teman? Halo? Oh itu sharingnya terputus ya Mas ya? Ada. Wah, Masih ini ada sudah nggak? ada yang mulai komen, Bu. Ada yang mau ke University of Pennsylvania dari Kak Dede Ramdan. Ini Kak Dede Ramdan ini kalau nggak salah peserta PPSL dari Banjarmasin. Ini juga hadir. Oke. Eee, Halo ini Mas Dede. Oke. Wah ini ini dari wah, ada University Kak of. Ilham Mustafa. Wah, ini kita nggak tahu mau ke mana katanya nih. Oh, mau ke York. Oke, Bismillah ya. Ada Oke, juga dari ada Kak yang ke Emita, mau ke Johns Hopkins John University. Hopkins. Oke. Wah ini salah satu Ivy League nih. Felix Oke, ya? ada lagi? Wah ada yang ke York. Ini maksudnya Yorknya tuh York College atau New York atau lainnya, karena kalau York doang tuh banyak ya gitu. Oke, terima kasih semuanya. Ini sharingku belum belum terputus kan ya? Ya, masih aman, Bu, masih terlihat. Teman ya. Nah, eh, teman-teman semua, jadi apa itu USAID teman LPDP? Jadi USAID ini adalah sebenarnya lembaga pembangunan dari memang pemerintah Amerika Serikat, dan temannya itu sebenarnya adalah kepanjangan dari Technical and Management to LPDP gitu. Jadi Technical and Management disingkat menjadi teman gitu. Nah, LPDP, kenapa LPDP? Karena LPDP merupakan eh, istilahnya tuh scholarship terbesar gitu, provider scholarship terbesar di Indonesia. Dan di sini salah satunya kemudian turunannya kan banyak ya. Ada yang ke Kementerian Agama melalui beasiswa Indonesia Bangkit, kemudian ada juga yang ke Kemendikbud melalui beasiswa pendidikan Indonesia. Ada juga sekarang yang kemarin dibicarakan sama Pak Jokowi, mungkin mengenai penelitian itu akan ada ke BRIN dan sebagainya kayak gitu. Nah, jadi kenapa sih teman LPDP di sini kok fokusnya ke pendidikan? Memang karena kami mensupport scholarship providernya, tapi ternyata ketika seiring berjalannya waktu, ternyata bukan hanya scholarship providernya yang perlu dibantu, tapi bagaimana outreach sistemnya gitu, bagaimana sih penjangkauan ke anak-anak muda gitu, kemudian dosen-dosen, kemudian dan lainnya apa warga negara Indonesia yang mungkin dari santri gitu atau dari uh, dosen-dosen atau dari mahasiswa yang di bawah perguruan tinggi di bawah Kemenak ya, itu memang uh, perlu dijangkau lebih banyak lagi. Nah, disinilah teman-teman LPDP assist untuk bareng-bareng sama Santri Mengglobal untuk kita yuk jangkau bareng-bareng bagaimana sih setidaknya informasi mengenai beasiswa, salah satunya beasiswa Indonesia Bangkit itu bisa diketahui
di seluruh Indonesia gitu. Karena sayang banget gitu. Karena beasiswa ini bagus, sudah disediakan, jadi tinggal kita ambil gitu dan tinggal kita dapatkan aja seperti itu. Nah, dari sinilah adanya USAID Teman LPDP. Nah, kemudian kalau ditanya kenapa sih kok banyak orang-orang pengen studi in US gitu. Nah, salah satunya yang bicara juga sebenarnya Pak Jokowi ya. Di sini Presiden Jokowi mengatakan yang kemarin bahwa dia ke Amerika dan dia melihat ternyata pelajar kita tuh cuma 5 gitu. 10 aja tuh di sebuah kampus di US itu menurut saya tuh udah cukup banyak gitu. Karena memang sedikit sekali seperti itu. Kayak kemarin di kegiatan MOSMA yang Moral versus Studies itu ada yang ke York College, bahkan York College tidak punya uh, satu pun mahasiswa Indonesia di situ. Nah, baru tuh kedatangan kemarin dari Kemenak kayak gitu. Jadi, nah padahal banyak Amerika tuh universitasnya beda kayak di Indonesia. Itu sangat ratusan itu bukannya 100 ya, tapi beratus-ratus gitu. Jadi di setiap state-nya itu banyak sekali gitu. Dan memang kebanyakan kenapa? Kebanyakan dari Cina gitu. Karena mungkin mereka sudah bisa melirik bahwa pendidikan yang dengan sistem yang bagus adanya di Amerika. Nah, kemudian ini ada uh, Indonesian Interest for Future Studies nih. Kalau misalnya di mana? Ternyata interestnya itu banyak nih yang 21% itu di dalam negeri gitu. Ternyata 20% itu ke US. Hanya saja gitu. Dari 20% ini ternyata banyak yang tidak mencapai gitu. Nah, dari sini kita banyak diskusi sama teman-teman santri global juga gitu. Apa sih langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk supaya hasrat pursue studinya ini benar-benar bisa tercapai. Kemudian di sini kalau bisa dilihat ada kita mensurvei gitu bahwa kenapa banyak masyarakat Indonesia itu menginginkan untuk studi ke US gitu dibandingkan negara lainnya. Ternyata yang pertama adalah quality education yang dipilih, kemudian adanya ini berhubungan dengan ekonomi ya, adanya pekerjaan yang lebih baik ketika nanti pulang ke Indonesia gitu. Kemudian ada expanding network karena kita tahu memang kita memiliki jaringan alumni, jaringan uh, apa uh, perkantoran dan kemudian jaringan untuk bekerja maupun untuk berkarya itu cukup luas. Kemudian matching majornya banyak major-major unik di US University. Kemudian risetnya gini. Nah, ini juga banyak dicari oleh teman-teman kita apalagi yang khususnya sedang dari S2 ke S3 gitu ya. Wah, itu yang dosen-dosen yang pada pengen pursue study ke US itu banyak banget gitu. Dan kemudian vibrant culture dan social life. Karena di sana teman-teman bisa melihat multicultural gitu. Dari Black Afro, kemudian dari Palestine dan segala macam karena banyak di sana. Dan kemudian ini yang apa yang kita lakukan seperti itu. Di sini ada scholarship management, ada partnership, ada pathway program, kemudian ada PAT ini pre-academic training, outreach dan collaboration. Mungkin saya tidak menjelaskan satu persatu. Ini resultnya yang kita infokan. Nah, salah satunya ini dari scholarship management. Jadi kita membantu di sini ada manajemen dari beasiswa BIB atau dari beasiswa yang di bawah Mora. Mora itu adalah Kementerian Agama. MUEK ini adalah Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan kayak gitu. Nah, di sini kita membantu untuk manajemennya, termasuk salah satunya membantu untuk manajemen yang kemarin MOSMA. Dan kemudian di sini sekarang kita juga membantu untuk PPSL dan BIB. Nah, kemudian ini partnership gitu, karena kami memang di bawah dari pemerintah Amerika langsung, kayak gitu, dan kita juga sering membuat acara hingga ke Washington waktu itu untuk partnership. Jadi kita undang para delegasi-delegasi dari Indonesia
untuk bertemu dengan US University gitu. Nah, di situ ada contoh-contohnya, ada pada saat kita di DC gitu, kita bertemu dengan beberapa kampus US University kayak gitu. Ini termasuk salah satunya mengunjungi juga salah satu kampus di sana yaitu York College gitu di Pennsylvania by the way. Nah kemudian ini salah satu hal yang kita lakukan bareng sama Santri Global yaitu outreach and collaboration. Di mana saat ini jangkauan kita ini baru mencapai 1.800 dan mudah-mudahan dengan kerjasama bareng sama Santri Global itu banyak banget orang yang learning dari kegiatan-kegiatan yang kami berikan seperti itu. Di sini kita punya kegiatan speaker series, kemudian kita juga ada kegiatan untuk fokus ke entrepreneurship scholar yang dimiliki targeted LPDP. Kemudian ini yang bareng sama BIB ya, bareng sama BIB itu ada MOSMA-nya, kemudian ada PPSL dan ada BIB-nya itu sendiri untuk degree. Dan mungkin itu dulu dari saya. Oh ya, ini satu lagi. Nah, ini ada leading study di US. Nah, ternyata paling banyak leading study-nya ini, artinya orang-orang itu ke US itu ingin belajar apa sih? Paling banyak itu ternyata ingin belajar STEM. STEM itu ada matematik gitu ya, kemudian computer and science gitu. Dan kemudian di yang kedua itu engineering gitu. Kita banyak banget ada Colorado of Mines dan lain-lain itu memang yang fokus perguruan tinggi atau universitas di sana yang fokus ke engineering gitu. Kemudian ada business and management. Salah satunya di sini Mas ini ya itu kemudian dari business and management ya. Itu nanti mungkin bisa dibicarakan sama Mas Zaid ya. Dan kemudian selanjutnya ada di sini ada physical life and science gitu. Kemudian baru tuh ada social science gitu. Jadi masih banyak sebenarnya kanal-kanal yang belum terisi nih. Nah, mudah-mudahan melalui kegiatan ini kita banyak sharing gitu dan kita bisa membantu teman-teman untuk lebih yakin memilih US University dan bagaimana tahap untuk mendapatkan US University tersebut. Nah, kegiatan kita bareng sama Santri Global ada webinar gitu, kemudian ada juga roadshow gitu, dan ada juga kita bareng-bareng untuk membuat Santri Festival. Itu kegiatan offline ya Mas ya, nanti di ujungnya kayak gitu. Nah, namun selain sama Santri Mengglobal, kami juga sebenarnya ada kegiatan-kegiatan mentoring yang bekerja sama dengan partner kami yang lain yang memang fokus untuk membantu teman-teman mencapai tujuan untuk beasiswa khususnya yang di bawah LPDP. Seperti itu. Terima kasih. Sekian kalau dari saya. Barangkali ada yang ingin bertanya. Apa nanti dulu atau gimana nih, Mas? Kita dengar langsung dari Kak Zahid dulu ya, Bu, ya. Karena memang ini Oh Kak gitu, Zahid juga oke. sudah datang. Kalau memang nanti ada itu, kita juga akan ada pertanyaan, kita akan juga update teman-teman yang juga sudah Oke, join juga di sini nih. Saya undang Kak Zahid. Halo, assalamualaikum, Kak terima kasih. Zahid. Halo Kak, Waalaikumsalam Wah, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah, ini saya dengar Kak Zahid bahasanya langsung logat Madura ini. Bagus ini. Ini saya izin Iya, karena memang saya bikin konsepnya nih yang talk show untuk sesi Kak Zahid. Kalau Ibu Selni memang iya kita Kak. undang untuk mempresentasikan gambaran tentang saya teman LPDP nih. Karena pertama ini kita perlu informasikan kepada semuanya. Salah satu alasan kita menyelenggarakan acara di malam hari ini ya pertama kita sedang berikhtiar untuk merayakan International Day of Education. Bahasa International Day of Education itu adalah bagian dari kita nih secara tidak langsung memberikan afirmasi positif lagi dalam diri kita. Yang sebelumnya nih malas cari informasi, yang sebelumnya sudah mulai jenuh, galau karena memang mungkin TOEFL-nya belum beres atau mungkin udah berapa kali coba beasiswa ini gagal lagi atau mungkin galau lagi. Ya ini kita reminder lagi. Karena memang tantangan untuk sampai ke sana apalagi bisa mendapatkan kesempatan beasiswa tuh bukan persoalan yang hari ini
usaha besok langsung dapat. Nah, ini Kak Zaid ini adalah contoh santri tulen. Wah, ini makanya kita undang langsung santri tulen dari Madura yang memang sekarang Waduh. sedang belajar di Amerika Serikat. Ini makanya teman-teman malam hari ini kita akan ngobrol. Walaupun ya tadi yang sudah dibilang oleh Bu Selni ya, memang interest teman-teman Indonesia ini yang mau belajar ke US itu tinggi. Saya bisa jamin karena memang ini juga menjadi bagian yang saya perhatikan langsung, karena memang keluarga besar alumni US itu sangat kuat sekali. Apalagi kalau sudah kaitannya dengan mereka membangun jejaring relasi satu sama lain. Nah, makanya nih kita pengen dengar dulu nih dari Kak Zahid. Jadi teman-teman semua, Bu Selni, saya jadi konfirmasi. Saya sudah bilang ke Kak Zahid tidak perlu siapkan banyak PowerPoint. Kita dengarkan ceritanya langsung Kak Zahid. Pertama nih Kak, saya pengen tanya, Kak Zahid bisa Waduh. ceritakan backgroundnya Kak Zahid dulu deh. Dari mana Eh, dan juga tinggal di mana dan sekarang lagi di mana gitu, biar teman-teman semua dengar juga. Oke, baik. Terima kasih Kak Dito dan Mbak Intan Sani juga telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara Sama-sama pada Mas kesempatan Willy. hari ini. Ya, apakah suara saya sangat jelas ya Kak di sana Kak? Terdengar sangat Oke, jelas. oke baik. Terima kasih. Jadi perkenalkan teman-teman sekalian, teman-teman santri, mengglobal, teman-teman dari USAID dan lain semacamnya. Jadi nama saya Ahmad Zahid teman-teman. Saya berasal dari Sumeneb, Madura. Dan saya tinggal di Sumeneb Madura. S1 saya waktu itu di Universitas Trunojoyo di Madura juga. Jadi saya pendidikannya murni dari Madura semua, mulai dari SD sampai dengan S1. Tetapi kemudian ketika jenjang sekolah saya melanjut dulu sempat bukan sempat tetapi memang berada di pesantren yakni di Pondok Pesantren Anokoya Gulu-Gulu Sumeneb Madura. Dan setelah itu baru lanjut ke Bangkalan di Universitas Trunojoyo. Dan untuk saat ini saya sedang menempuh pendidikan manajemen sistem berada di New York University dan sudah masuk pada tahun kedua. Jadi itu Kak sedikit perkenalan singkat tentang diri saya Kak. Oke, secara tidak langsung, Kak Zaid ini menjawab tadi kenapa orang-orang yang mau ke US itu rata-rata STEM ya, memang fokusnya Oh ya. STEM, ya karena ini memang juga bagian dari manajemen. Nah, ini menjadi menarik karena memang kalau semua santri nih, saya bukan bermaksud sedang memberikan provokasi ya, kalau semua santri itu belajarnya ke Timur Tengah, nggak ada yang ke Barat, katakan ke Amerika, akan juga tantangannya beda. Saya teringat di 2014 tuh saya baca buku ditulis oleh seorang penulis yang juga cukup terkenal di Indonesia, Nyantri ke Kiai Bule. Wah, ini juga menarik nih kalau kita diskusikan lebih lanjut. Kak Zahid dulu pernah belajar di pesantren, hari ini belajar di Amerika Serikat, di York. Kak Zahid jam berapa di Iya. sana Kak Zahid sekarang ini, kalau boleh tahu? Kalau sekarang jam 8.13 Kak di sini Waktu Kak. pagi atau Pagi. oh ini Tadi pagi ya? itu iya tadi subuh sekitar jam 6. Dan memang di sini itu kalau musim dingin itu kayak singkat banget waktu siangnya ya. Tapi Mhm. kalau nanti udah masuk bulan puasa itu kemarin ya di sekitar bulan Maret itu udah mulai sedikit lebih panjang siangnya ketika mau masuk summer itu. Jadi ya begitulah di US Kak. Dan ada perubahan jam juga ya mungkin sama di Eropa juga ada hal gitu. Jadi nanti ada Iya. yang awal seperti kata Mbak Intan tadi, jadi beda 11 jam tapi kalau udah musim dingin itu bedanya 12 jam. Nah, jadi Oke. nanti ketika ya jadi ada perbedaan waktu. Saving time, daylight saving time namanya. Daylight saving time ya, ini menarik nih, bedanya Iya, hampir 11 jam ya, Kak, ya? Hampir 12 jam, bener tadi disebut iya, oleh Kak Zaid dan Bu Selni juga mengkonfirmasi ulang. Nah, Kak Zaid saya iya. penasaran, kenapa Kak Zaid akhirnya menjatuhkan pilihan belajar Kak Zaid ini ke Amerika? Nah, Lama di jadi Madura, kenapa ke Amerika nih? ya, jadi sebenarnya keinginan saya untuk kemudian studi di luar negeri itu sudah lama sebenarnya Kak. Itu Mhm, bukan hanya bermula dari ketika saya mau lulus, tetapi sudah jauh-jauh hari sebenarnya. Jadi ya namanya juga sebagai anak muda yang berada dan tinggal di desa kita mempunyai mimpi itu pasti. Tetapi memang mimpi itu sempat hilang yang kemudian saya mendapat teguran dan motivasi dari karena waktu itu ketika aktif di saya dulu pernah aktif di BEM itu saya dapat banyak dukungan terutama dari rektor dan beberapa aktivitas akademik yang ada di kampus dengan harapan bahwa saya nanti bisa kembali lagi ke Madura dalam artian untuk bisa mengabdi di dalam dunia pendidikan itu juga yang kemudian membuat saya menjadi tertarik.
Saya awalnya kalau misalkan teman-teman itu misalkan sempat merasa tidak pede karena tidak memiliki dasar bahasa Inggris yang kuat dan lain semacamnya, sama. Saya juga sama seperti itu. Ketika saya mau lulus itu bahasa Inggris saya, ya saya katakan kalau misalkan mau tes IELTS pada saat itu mungkin hanya dapat 4,5 mungkin ya. Dan itu pun bahasa Inggris untuk speaking saya masih belum lancar sama sekali, nggak ada. Saya pasif sekali sebagaimana ya mendapatkan pendidikan bahasa Inggris di Indonesia seperti itu, karena banyak saat ini di sekolah-sekolah itu kan masih menggunakan metode-metode bahasa Inggris yang bukan dialog tetapi lebih kepada pasif dan hanya menerima saja. Jadi seperti itu yang saya punya juga pada saat itu, sehingga kemudian jadi akhirnya saya kemudian ke Pare untuk belajar. Ini sedikit intro. Kemudian kenapa saya memilih US? Karena sebenarnya untuk seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Intan Sani sebenarnya sama. Jadi memang untuk di US itu untuk leading majornya itu ataupun study field-nya itu memang salah satunya di bisnis. Karena memang kita lihat bahkan bukan hanya kita sudah melihat banyak bukti lah. Jadi tokoh-tokoh bisnismen di dunia, entrepreneur dan lain semuanya banyak itu alumni sekolah bisnis di US seperti itu. Dan memang itu dikonfirmasi sendiri juga oleh banyak-banyak tokoh bahwa untuk engineering, teknologi, math dan juga bisnis itu memang di US. Dulu sempat ada pertanyaan begini, kenapa kalau kamu mau belajar bisnis sekarang, mohon maaf misalkan negara lain seperti China itu sedang naik-naik daunnya ketika misalkan karena mereka sudah mulai merambah ke segala sisi dan lain semacamnya. Tetapi saya katakan bahwa kita melihat dari mayoritas dan benar apa yang disampaikan juga dari Mbak Ita Seni tadi, saya merasakan sendiri banyak sekali teman-teman dari China studi di sini. Bahkan teman kelas saya itu ada sekitar 50% itu dari teman-teman dari China dan India. 50%? Jadi 50%. Jadi maksudnya, dan itu bukan hanya terjadi di tempat saya, tetapi juga terjadi di teman-teman yang ada di Columbia University dan banyak sekali tempat kampus-kampus di US itu seperti itu. Dan entah kenapa saya tidak tahu, tetapi memang kayaknya girah pendidikan mereka itu sangat tinggi. Dan Ya. itu sudah dikonfirmasi memang sudah jauh-jauh hari. Dan itu merupakan bentuk investasi kalau saya baca sejarahnya. Awal-awal mula dari pemerintah China itu sendiri, mereka memang mengirimkan mahasiswa-mahasiswa mereka ke US untuk belajar yang kemudian mereka datang. Dan ini yang dilakukan juga oleh LPDP sekarang, oleh pemerintah Indonesia melalui BIB, baik melalui LPDP ataupun ada beasiswa Indonesia Maju juga untuk calon dosen dan dari guru seperti itu. US memang terkenal kalau dalam bisnis. Nah, di situ salah satunya yang kemudian kenapa saya itu pengen belajar bisnis ke US. Ya kita bisa lihat CEO-CEO terkenal dunia kan rata-rata semuanya alumni US. Itu saja sih Kak awalnya. Oh ya, saya bukan dari York Kak, jadi New York University, saya dari NYU. NYU. Ya, Oke, ya tadi Bu Sel nih NYU. bilang berapa kali nih ada yang mau ke York, soalnya tadi ada salah satu peserta tapi bingung Yorknya yang mana gitu. Jadi ini Iya. tangkapnya yang tadi disampaikan Mas Zaid ini hampir 80% mengkonfirmasi ulang apa yang disampaikan Bu Sel nih, mulai dari data A, data Iya. B, data C. Bu Sel nih, kalau di kita itu sebenarnya ada beasiswa apa saja Kak? Kalau dari yang mau ini Bu Sel nih yang mau ke US itu apa selain LPDP yang Bu Sel nih bisa sharing itu? Sebenarnya kan kalau dari pemerintah Amerika sendiri kan kita punya Fulbright ya, Ya. gitu. Nah, namun kan lebih besar LPDP gitu, Betul. artinya dari segi kapasitas dan segala macam. Nah, Ya. di bawah LPDP itu sendiri tadi ada beasiswa Indonesia Bangkit, Ya. dari Mora itu dari Kemenak gitu. Kemudian dari beasiswa Indonesia Bangkit tuh juga banyak ya. Turunannya tuh banyak banget kayak gitu. Kemudian ada juga dari ada yang degree, ada yang non degree, terus kemudian dari BPI ini juga sebenarnya khusus untuk dosen ya, dosen dan budayawan kayak gitu, pendidik dan budayawan. Nah di sini juga masuknya ke Kemendikbud. Kemudian tapi ada juga yang non degree-nya yaitu ISMA gitu ya. Jadi ini banyak banget gitu. Belum lagi beasiswa yang dari BRIN gitu. Okay. Cuman mungkin akan belum launching ya Bu ya? Belum launching. Nah, kita juga bagian dari itu, cuman nanti akan kita spill kalau misalnya
sudah Wah. launching kayak gitu. Nah, kalau ini kampusnya Mas Zaid ini kampus keren ini, NYU. Sering banget disebut kalau di film-film. Kayak gitu. Orangnya juga keren ini, mahasiswanya keren, Bu. Yang bisa lolos ke sana pasti Wah, orang keren ini. enggak. Orang Madura Wah, keren ini. enggak. Saya Oke, dulu Kebetulan. pernah ke Bangkalan loh Mas, ke Trunojoyo. Gitu. Jadi saya Oke. tahu Wah, banget. langgeng. Saya pernah datengin inkubator bisnis di Trunojoyo. Ya. Gitu. Keren Geng, geng, Ya, pokoknya. geng. terima kasih Bu Selni, Kak Zahid. Kampus berkembang sih. Saya highlight lagi ya. Jadi memang teman-teman dari pemerintah kita, dari pemerintah Indonesia ini banyak sekali fasilitas beasiswa yang sebenarnya bisa teman-teman akses ya. Dan ini tidak hanya untuk mereka yang mau lanjut S2 dan S3, tapi juga ada yang mau S1. Bahkan di Kementerian Agama ini melalui program beasiswa Indonesia Bangkit, mereka juga punya program untuk S1 ke Amerika. Bayangkan kalau sekiranya dari sekarang ini prosesnya sudah disiapkan. Jadi memang tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Selni, Kak Zahid, mendaftar beasiswa itu juga perlu proses. Nggak bisa ujuk-ujuk hari ini daftar, besok langsung dapat. Dan memang maintain semangatnya itu harus terjaga. Dalam artian maintain semangat ya jangan sampai hari ini menggebu-gebu pengen sekali ini, tapi akhirnya di tengah jalan ada kerikil-kerikil sedikit langsung galau. Nah ini juga menjadi penting buat kita semua. Walaupun hari ini Bapak Ibu teman-teman yang sudah tercatat sebagai dosen kah, sebagai lulusan S1 kah, S2 kah, kalau memang sudah azamnya sudah kuat, fatawakkal 'ala Allah. Wah, ini dalilnya langsung keluar nih. Tapi Kak Zahid, saya penasaran Kak Zahid. Proses daftar masuk ke Amerika itu kemarin seberapa mudah? Wah, ini saya nggak mau bilang seberapa sulit, seberapa mudah masuk ke Amerika nih? Biar afirmasi positifnya main di kita. Ya, jadi sebenarnya gini Kak, jadi kalau saya katakan mudah itu tidak semudah itu juga, dan karena memang saya ada beberapa hal yang menjadi kendala pada saat itu. Jadi memang ya mohon maaf sedikit bercerita tentang latar belakang juga. Saya memang bukan berasal dari keluarga yang mampu ya teman-teman Oh, sekalian ya. Jadi pada saat itu saya kebetulan memang di S1-nya itu adalah penerima beasiswa bidik misi pada saat itu, dan pada tahun 2021 saya masih ingat itu masih ada LPDP alumni bidik misi. Lah, mmm, di LPDP alumni bidik misi itu masih bisa mendaftar menggunakan TOEFL ITP. Lah, TOEFL ITP itu teman-teman tidak diterima di luar negeri. Jadi saya daftar terlebih dahulu, oke lah. Kalau misalkan saya daftar melalui IELTS, biaya untuk tes IELTS itu tahu sendiri, itu sekitar 3 juta lebih. Jadi kalau misalkan saya gagal dan tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi, kalau tidak salah 6 pada saat itu ya, untuk pendaftaran beasiswanya bukan ke kampusnya. Jadi saya kehilangan uang. Jadi pada saat itu karena saya juga namanya juga ya pertimbangan, kalau gagal boleh tes lagi dan sebagainya. Saya menggunakan TOEFL ITP pada saat itu. mhm, Lah, dan saya belum TOEFL ITP, alhamdulillah sekali coba pada saat itu langsung lolos. mhm. Ah, dan pas setelah itu juga kalau tidak salah pandemi. Bukan bukan. Jadi saya daftarnya itu oh, saya daftarnya itu memang pas pandemi. Tahun 2020 awalnya saya mau daftar berasal itu belum dibuka karena pandemi awal. Tahun 2021 baru dibuka umum lagi. Jadi saya nunggu untuk santri, untuk jalur santri teman. Jadi LPDP itu mempunyai banyak jalur, ada Jalur ya, ada jalur apa namanya? Ada jalur afirmasi afirmasi ya. prasejahtera, afirmasi dan lain semacamnya. Itu ada pengayaan bahasa namanya. Jadi saya mengikuti pengayaan bahasa itu dulu dan harus nunggu sekitar 7 bulan. Bayangkan jadi 2021 lulus, sampai orang-orang nanya, loh kamu katanya beasiswa kok gak berangkat-berangkat. Jadi memang tidak tahu orang bagaimana prosesnya seperti itu. Akhirnya nunggu pada saat itu dan agak sedikit lama, memang agak delay karena terkendala pandemi ya teman-teman. Dan sekarang sudah mulai agak cepat. Jadi nunggu pengayaan bahasa, 2022 baru dapat pengayaan bahasa. Lah, saya masuknya kan spring Kak. Jadi tahun lalu Januari saya datang, Januari lagi saya ada di sini, maksudnya sudah ada di sini. Jadi jadi di US itu teman-teman ada biasanya itu ada 3 kali masuk, artinya ada 3 kali pendaftaran. Yang pertama ada yang masuknya memang di spring, ada yang di summer, ada yang fall. Dan rata-rata untuk jurusan manajemen itu adanya di fall. Saya awalnya Kak itu di University of Pennsylvania, awalnya di Wharton lah. Tetapi karena saya udah lama
udah lama nunggunya. Saya tidak kalau misalkan pada saat itu kan saya selesai kalau tidak salah itu pengen bahasa bulan Oktober atau November pada saat itu. Itu sudah round-round terakhir. Setelah kemudian tes IELTS pada saat itu, karena IELTS itu adalah persyaratan yang harus dilengkapi. Ini perbedaannya. Jadi sedikit cerita juga Ibu. Dan Kak, jadi pada saat itu sebenarnya saya juga tidak hanya apply ke satu universitas. Jadi saya tidak hanya apply di US, saya juga apply eh, di Australia dan juga apply di apa namanya di Inggris. Lah perbedaannya cuman ini yang saya temui banyak. Kalau di Australia sama US itu ada namanya LOA kondisional. Kalau LOA kondisional itu artinya kita itu bisa melampirkan tes IELTS-nya kita, sertifikat IELTS-nya kita itu belakangan. Kita sudah dapat penerimaan duluan nih. Kita keterima duluan nih. Kayak saya dulu daftar di Melbourne itu kalau tidak salah pada eh, 2021 akhir sudah keterima pada saat itu, tapi IELTS-nya bisa disusul belakangan nanti untuk unconditional gitu loh. Nah, kalau di US itu bedanya cuma satu, semuanya harus lengkap di awal. Kalau tidak lengkap di awal, kayak misalkan tes kayak IELTS-nya dan semacamnya, mereka tidak mau review, mereka tidak mau consider terkait dengan ini, terutama ya kampus-kampus yang ada di list LPDP, karena LPDP memang Strict ya. untuk angkatan saya agak sedikit strict, tapi sekarang saya lihat itu sudah mulai agak lentur karena saya lihat itu kayaknya mereka mulai memberikan ruang bagi teman-teman untuk kemudian bisa masuk ke kampus yang tidak di list tetapi dengan alasan yang kuat seperti itu. Saya bacanya seperti itu. Iya. Dan apakah apakah agak sulit atau tidak? Ya, alhamdulillah sih langsung lolos. Oh, ada yang tidak lolos. Saya tidak pada saat itu karena memang yang buka di Spring itu hanya ada beberapa kampus dan akhirnya saya merelakan beberapa kampus-kampus yang lain yang jurusan manajemen dan bisnis itu yang masuknya fall. Saya juga ada yang ditolak kalau tidak salah di Boston University pada saat itu ya. Jadi tapi alhamdulillah kampus-kampus yang lain itu diterima ya termasuk salah satunya dari University. Kemudian aduh saya lupa ada salah satu kampus di sini di New Jersey. New Jersey itu dekat sekali dengan New York. Jadi di situ. Jadi memang kalau jurusan bisnis itu ada beberapa tambahan ya biasanya teman-teman. Jadi selain juga IELTS, kalian juga harus melengkapi terkait dengan GRE ataupun GMAT seperti itu. Itu kayak tes TPA lah, tetapi full dalam bahasa Inggris. Kemudian biasanya kalau jurusan bisnis itu sama saya seperti itu juga ada interview. Kalau yang lain hanya tes kayak berkas dan semacamnya, kalau di bisnis itu biasanya ada interview juga. Jadi setelah proses review terkait dengan pendaftaran kita, apply bagaimana, itu nanti kalau sudah misalkan cocok ke mereka, nanti kita akan di-interview. Saya beberapa kali Apa interview yang biasa. diinterview itu Mas Zahid? Apa yang ditanya itu saat interview itu? Yang ditanya itu banyak hal sih sebenarnya, Kak, termasuk ya kayak sebenarnya mirip kayak dengan interview LPDP menurut saya. Jadi ditanyakan bagaimana kemudian pengalamannya dan kenapa harus masuk jurusan ini. Kalau saya pada saat itu memang menyampaikan bahwa kenapa saya memilih jurusan manajemen dan sistem, saya kan tertarik dengan teknologi. Saya memiliki gap pengetahuan dengan teknologi dengan pengetahuan saya sebelumnya yang saya dapatkan seperti itu. Dan saya ingin shifting karir, bukan hanya berbicara masalah bisnis, tapi juga bagaimana nantinya mengembangkan dan menggunakan teknologi dalam bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Saya katakan seperti itulah intinya. Terima Jadi kasih Kak Zahid. ditanyakan begitu-begitu banyak, Kak. Ya. Ini saya ini dulu, ini menarik ya. Saya dari tadi nyimak Kak Zaid ini, waduh, ini seperti melihat aura ketokohan suatu saat di masa depan nih Bu Sel, insya Allah nih. Ada kandidat alumni US yang dari santri yang mungkin akan nyaingi tokoh-tokoh bisnis dunia nih. Artinya kita doakan yang terbaik, apalagi asalnya dari Amin, Madura. amin, amin. Ini Kak Zaid berkali-kali bilang tentang persistensi ya. Memang pejuang beasiswa itu scholarship hunter ya nggak cukup hanya eh, apa namanya, berjuang sekali coba gagal langsung galau ya memang, persistensi ini sangat mahal nilainya buat mereka yang sedang berjuang dan harus gigih ya. Karena penolakan-penolakan itu akan terjadi, tapi juga saya suka tadi ada redaksi yang disampaikan Kak Zaid itu sampai ada bahasa
Ya memang LOA unconditional di US itu adalah harga mati. US tuh akan langsung memilih untuk mereka yang serius. Nah, ini ibarat jodoh ini mereka nyari yang pasti-pasti. Ibaratnya yang serius, Ya. nggak mau yang nggak serius itu. Kalau emang serius maju, kalau nggak serius pindah. Wah ini US nih punya tantangan dan juga challenge tersendiri. Tapi Mas Zahid terima Ya. kasih. Lagi-lagi Mas Zahid mengajarkan kita mengingatkan arti dari sebuah persistensi dan juga arti dari sebuah konsistensi memilih sesuatu dan memperjuangkan sesuatu, Mas Zahid. Nih saya juga mau Ya. menyapa nih karena di forum ini saya lihat ada teman saya juga dari Madura nih sepertinya yang juga hadir dan sekarang ada tinggal di Depok. Ini semoga juga akan menjadi generasi penerus lanjutan dari Mas Zahid ini, yang insya Amin, Allah. amin, amin, Ya, amin. saya juga tadi melihat ada beberapa peserta nih Bu Selni yang memang mereka tuh joinnya tuh bareng-bareng nih satu layar, satu pesantren. Ini saya lihat ada pesantren Al-Aqsa di Sumedang, ada pondok pesantren Tursina. Nah, uniknya nih pesantren Tursina nih pesantren tahfiz. Wah, ini saya langsung bocorkan kalau tidak salah LPDP lewat beasiswa, mohon maaf, beasiswa Indonesia Bangkit yang juga bekerja sama dan bagian dari LPDP Kementerian Keuangan yang bekerja sama dengan Kementerian Agama punya program khusus tahfiz dan bahkan siap membiayai untuk mereka yang mau belajar ke luar negeri. Wah, ini kalau memang nanti ada hafiz dan hufaz Quran yang berencana mendaftar program, ya nggak ada salahnya mencoba ke Amerika. Beberapa waktu lalu saya teringat ada santrinya, ini ada Ustadz Kahfi dari eh, Pondok Pesantren Al-Aqsa di Sumedang. Ini santrinya 2 orang lolos untuk program PPSL online, Bu Selni. Mereka cerita 2 orang itu mau berjuang katanya ke Kolombia. Wah ini kan sebuah hal yang menurut saya menarik. Nih bagaimana prosesnya kan harus dihadapi sekarang ya memang. Tadi yang disampaikan persistensi dan konsistensi ini mahal. Nah ini bersyukur ada teman-teman yang juga join malam hari ini kita belajar langsung ya bukan untuk apa-apa tapi memang untuk mengingatkan kita. Nih ada nih santri Tursina mau bisa bersuara nggak sebentar nih? Mana santri bareng-bareng nih kayaknya nih. Ustadz di pesantren Tursina. Ada yang hafiz 30 juz nggak yang ikut sekarang nih? Saya tanya langsung nih. Ada? Ada yang bisa bicara dari pondok pesantren mana nih? Tursina di Bogor. Bisa bersuara? Oke, ini padahal sudah diberikan akses untuk bicara. Wah, ini sepertinya ada gangguan teknis suaranya. Tapi mereka nih pondok pesantren tahfiz background-nya yang kalau memang nanti kalian setelah selesai SMA mungkin bisa coba-coba mendaftar berapa program. Begitupun juga dengan yang lain. Dan saya lihat juga tambahan yang lain tadi memang selain juga kemampuan personal dan juga kemampuan pribadi lainnya yang juga harus dimiliki adalah bahasa. Ini harga mati ya, Kak Zaid ya. Kalau di Amerika itu pakainya apa Kak Zaid? Apakah bisa pakai TOEFL IBT atau memang harus IELTS atau gimana Kak Zaid? Ada beberapa kalau di Amerika itu sendiri ada beberapa kampus itu, contoh saya ini hanya contoh tapi sedikit sekali sih Kak. Kayak misalkan contohnya di Wharton School itu untuk jurusan MBA itu mereka hanya mensyaratkan TOEFL IBT. Saya sudah Oke. pernah nyoba nanya mereka itu tidak menerima IELTS dan sebagainya. Saya tidak tahu bagaimana kemudian mereka bisa seperti itu. Tetapi rata-rata di kampus lain itu mereka menerima IELTS dan TOEFL IBT, dua-duanya itu diterima. Dan bahkan ada beberapa kampus itu termasuk salah satu contohnya di Boston University itu mereka masih menerima Duolingo. Oh, Duolingo itu sebenarnya teman-teman kalau menurut saya itu kalau dari 3 tes itu lebih mudah dan lebih murah juga. Dan dan itu dulu LPDP itu menerima Duolingo, Kak Zahid. LPDP menerima Duolingo. Jadi Oke. teman-teman itu bisa menggunakan itu juga, itu bisa jadi opsi sebenarnya. Menurut saya itu lebih mudah. Wah, ini penting. Dan dulu itu banyak diterima Kak. Jadi dulu itu ya, dulu itu pada saat pandemi itu rata-rata kampus karena memang pada saat itu ketika IELTS dan TOEFL IBT itu senternya itu ditutup, tidak menerima untuk test taker untuk tes pada saat itu, mereka itu banyak menggunakan Duolingo. Tetapi sekarang udah banyak gak digunakan lagi. Tapi kemarin itu saya lihat masih kayak Harvard itu masih menerima loh Harvard. Duolingo itu. Iya, di jurusan MBA. Tapi tapi meskipun menerima itu kan kayak TOEFL, Ya. Duolingo ataupun bahasa itu hanya sekedar persyaratan doang, Kak. Nanti Ya. seleksinya itu beda lagi kalau mereka mau sangat ketat sekali. Penerimanya hanya kayak 5% Ya. Saya dari kemarin ngobrol dengan tim dari Columbia University. Di Columbia pun kampus Ivy League ya, ini kampus terbaik salah satu iya,
juga sangat maju di Amerika, ini juga mengizinkan untuk yang mau coba daftar pakai Duolingo. Nah, tapi untuk Oh beberapa iya, iya. nilai-nilai tertentu ya, untuk program-program tertentu ini hanya sekedar gambar informasi ya teman-teman. Hmm, Oke, ya. teman-teman, kita pastinya akan selalu menarik nih mendengarkan pernyataan dan cerita dari Kak Zaid. Tapi saya ingin memastikan begini, tadi tim kami sudah mengirimkan presensi, tolong teman-teman yang memang hadir kalau memang, mau mendapatkan ya kita punya fasilitas sertifikat buat mereka yang benar-benar mengikuti full dari awal sampai akhir dan serius untuk mengikuti program ini, kita bisa fasilitasi sertifikat program untuk nantinya mungkin akan membantu teman-teman mendapatkan LOA. Silakan isi presensi tersebut, bagi yang sudah berarti sudah, bagi yang belum kami harapkan juga mengisi presensi sekarang itu ya yang sudah dikirimkan. Dan ya kami juga mengundang untuk teman-teman coba yang lagi ikut program ini, coba bikin Instagram story kah, sekali-kali tag lah, Santri Mengglobal dan juga UC Teman LPDP agar kita bisa memberikan update lebih lanjut kepada teman-teman yang lain yang mau mengikuti program ini. Nah ini menarik, sebelum nantinya saya akan juga nanya hal-hal yang lain ya. Jadi begini teman-teman, Santri Mengglobal ini sebagaimana tadi disampaikan Ibu Selni, kita bekerja sama untuk membantu fasilitasi, Indonesian student, khususnya kalangan santri, agar mereka mendapatkan akses pengetahuan tentang bagaimana studi di Amerika. Nah, fokusnya sebenarnya yang ditujukan adalah studi-studi di bidang religious studies. Tetapi setelah kita ngobrol, diskusi lebih lanjut dengan Ibu Selni, ternyata memang pemaknaan kita memahami religious studies itu jangan diartikan terlalu sempit. Karena seperti tadi yang disampaikan Ibu Selni dan juga Kak Zahid ini, teman-teman santri itu kasih kesempatan untuk belajar di banyak hal. Dalilnya, wah harus dikeluarkan dalil, wa makanal mu'minu liyaghfiru kafah. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza rajau ilaihim la'allahum yahzarun. Nah, itu salah Hmm. satu pernyataan yang kita bisa yakini bersama, teman-teman akan menarik. Kalau misalkan nanti kalangan santri ini nggak semuanya belajar kajian keislaman Timur Tengah, tapi juga ada yang belajar ekonomi, ada yang belajar fisika, ada yang belajar STEM, tadi yang sudah disebutkan Bu Selni, ada yang belajar bidang-bidang lain dan berikhtiar mungkin bisa menjadikan ya katakan jadikan bagian Amerika menjadi salah satu prioritas, itu juga menjadi hal yang menarik. Karena kenapa? Cita-cita kita juga harapannya nanti 2045 itu kalangan santri banyak juga mengisi pos-pos penting. Wah, kalau kolaborasinya semuanya belajarnya beragam, ada interdisciplinary approach akan menarik. Nah, mumpung ini negara kita sedang loyal dan sedang memberikan akses luar biasa, tidak hanya dari pemerintah Indonesia, mungkin ada yang mau mengakses lewat LPDP, ada yang juga Fulbright dan sebagainya, tapi kita juga sarankan maksimalkan kesempatan ini. Ya, ini hanya reflection ya, merefleksikan diri. Saya juga jadi tertarik nih berangkat ke Amerika. Kenapa? Ya, nggak hanya sekedar, bidang-bidang, yang sifatnya gelar, tapi juga non gelar. Makanya nih tadi Bu Selni bilang ya, program kita webinar nih dan coaching nggak cuman program untuk yang S1, S2, nanti ada informasi seputar yang non gelar itu apa, yang dilaksanakan oleh LPDP dan misalkan oleh BIB atau yang lain seperti ISMA, MOSMA dan lain sebagainya, atau juga nanti program-program lain non degree visiting scholars. Besok tanggal 27 nanti kita akan kedatangan Kak Isma. Dia ini sekarang menerima visit scholar yang juga berangkatnya sekarang di kampus di Amerika dan S2-nya di Amerika. Ini nanti kita akan belajar lebih lanjut. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita pelajari teman-teman. Nah ini saya sedang usini wa iyakum. Wah ini mengingatkan diri sendiri dan ya. Bu Selni, saya pengen tanya dulu nih dari teman-teman USID nih. Bu Selni, kalau dari teman-teman USAID ini, apakah ada pendampingan dan coaching khusus? Biasanya prosesnya gimana kalau mereka mau ikut? Karena mereka nih butuh informasi ke sana. Selain yang diselenggarakan oleh Santri Mengglobal dan juga teman-teman USAID, ada sesi-sesi lain nggak seperti penguatan bahasa, penguatan IELTS ataupun Duolingo atau itu misalnya? Iya, sebenarnya, terima kasih dulu untuk pertanyaannya Mas Dito. Jadi, sebenarnya kalau untuk pengayaan bahasa, memang saat ini, kita ada program, tapi memang baru, bekerja sama secara khusus gitu. Jadi, Oke. kita adalah, supporting gitu, yang menyelenggarakan adalah kementerian, Oke. seperti itu. Nah, eee, basic-nya itu gimana, tetap seleksinya seleksi dari kementerian gitu. Salah satunya memang, eee, kemarin itu memang kita bareng-bareng sama, yang udah terlaksana ya gitu, kita fokus untuk, meningkatkan dosen-dosen, atau pendidik-pendidik gitu, pengajar-pengajar di, Indonesia gitu untuk bisa berangkat ke, US University gitu dan alhamdulillah gitu. Tadi, bener banget yang dikatakan Mas Zahid gitu, dari bimbingan-bimbingan kita, mereka pada apply tuh sendiri-sendiri masing-masing ke US University, bahkan yang ternyata,
kami mengajarkan untuk yang TOEFL IBT gitu ya. Sebenarnya yang dikatakan Mas Zaid itu benar. Jadi Duolingo memang pada saat penggunaan di kala COVID gitu, itu banyak tuh pada make gitu. Namun kalau sekarang itu harus dipastiin dulu ke masing-masing website kampusnya gitu. Nah, apalagi kalau yang ngambilnya nih ya, pertama S3. Kalau S3 tuh kayaknya udah enggak, bahkan sama sekali mungkin enggak untuk Duolingo gitu. Jadi memang harus fokusnya di IELTS atau di IBT kayak gitu. TOEFL juga cuman yang IBT. Nah, kemudian tadi juga tapi kalau untuk belajar mah enak ya pakai Duolingo ya, karena kan secara online gitu dan secara aplikasi. Nah, kemudian kalau untuk penambahan untuk pengayaan bahasanya itu sendiri, kita nyebutnya kayak pathway program gitu ya. Gitu. Itu bahkan ada yang belum skor IELTS-nya itu bagus, tapi mungkin kita membantu di memberikan pengayaan mengenai personal statement, keterima loh, alhamdulillah. Gitu. Mereka udah ada yang dapat, udah mulai masuk ini, ada dari 5 US University kayak gitu, ada yang udah dapat 3 LOA kayak gitu. Jadi ternyata hal itu bisa juga dari esai gitu, dari esai mengenai diri sendiri gitu, atau kepengenan dia mengambil apa, dan kemudian mungkin ketemu dengan doktornya itu pas gitu ya, jadi profesornya itu pas gitu. Jadi hal apapun bisa magic gitu, padahal dia belum biasanya kan kalau kita IELTS itu kan 7,5 ya, kalau di US itu bagusnya 7,5, karena kalau misalnya 7 itu agak mepet kayak gitu, jadi kalau 7,5 itu udah aman gitu. Padahal dia belum mencapai itu, tapi ternyata banyak juga gitu. Jadi untuk program pengayaan lainnya mungkin nanti kita rencanakan ya Menarik nih. sama kementerian-kementerian lain ya. Kayak gitu, mudah-mudahan Kalau Bu ada. Selni sudah ngasih Amin. informasi itu akan menarik. Bu Selni, ini saya mau laporan dulu nih sebelumnya. Ini saya juga dapat update dari pesantren Darul Quran ya. Ini Deki Baituna nih di mana ini? Ini banyak nih yang join bareng nih. Karena selain tentunya nih kalau kita lihat di video-video peserta nih banyak yang dia tuh joinnya satu pesantren bareng-bareng nih. Ada yang dari Daiki Baituna, ada yang juga dari pesantren Al-Aqsa nih dengan nama Pak Kafi Pajar, ada juga santri Tursina. Dan ini menjadi sebuah gambaran teman-teman, ya you are on the track menurut saya. Ini tinggal teman-teman bisa manfaatkan juga kesempatan ini nanti untuk bisa kita belajar bersama lebih lanjut. Oke, saya juga mengingatkan teman-teman yang punya pertanyaan, tolong kirim pertanyaan di kolom chat box. Kita mohon maaf tidak bisa mengizinkan teman-teman peserta untuk bisa mengaktifkan mikrofon karena memang terkadang ada hal-hal yang tidak kita inginkan itu terjadi. Kami mohon teman-teman yang punya pertanyaan bisa kirimkan ke chat box. Karena pertanyaan saya makin lama makin menipis nih, karena saya bawa catatan nih, karena setiap kali mau moderator ini catatan saya panjang nih untuk Mas Zahid. Sebelum aja saya tanya nanti, Mas Zahid udah punya calon belum? Wah, itu kan bisa jadi pertanyaan lainnya gitu ya. Oke, itu hanya joke ya Mas Zahid ya. Ya, oke, Mas Zahid terakhir nih, saya pengen dengar dari Mas Zahid. Kira-kira Mas Zahid punya share tips triknya gimana Mas kemarin ketika daftar LPDP, dan mungkin apa yang mau Mas Zaid pesankan ke teman-teman ini sebagai closing question untuk dari saya untuk Mas Zaid malam hari ini. Nanti kita akan lanjut ke sesi Q&A bersama teman-teman. Apa pengalaman yang bisa Mas Zaid ceritakan ini? Tips triknya apa buat yang mau daftar, dan apa yang kira-kira Mas Zaid pengen pesankan ke semua audiens dan teman-teman kita di sini? Kalau bicara tips and trick ini kayak gimana ya? Jadi begini, menurut saya perjalanan mencari beasiswa itu bukan seperti kita, misalkan tip dan trik itu bukan seperti kayak abrakadabra dan lain sebagainya, kemudian magic kita langsung bisa lolos seperti itu, bukan seperti itu. Tapi mencari beasiswa itu merupakan sebuah perjalanan begitu lah. Merupakan sebuah perjalanan yang panjang yang menurut saya kita harus awali dengan cara kita mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Jadi seperti halnya kita misalkan mau daftar beasiswa apapun itu teman-teman, yang pertama kita akan sampaikan kepada mereka itu adalah tentang diri kita. Sama halnya dengan kita bagaimana kemudian menjual diri kita kepada mereka, apakah kita itu menarik atau tidak seperti itu. Nah, kita harus tahu personal value yang kita miliki,
dan kemudian kita harus tahu kekurangan apa yang kita miliki. Jangan sampai kekurangan itu menjadi penghambat. Dalam artian bukan semua orang punya kekurangan, tapi dalam arti di sini bagaimana kemudian kelebihan yang kita miliki itu minimal bisa meminimalisir daripada kekurangan itu. Itu yang pertama. Karena itu nanti pasti akan kita masukkan semuanya, baik itu prestasi, baik itu pengalaman-pengalaman kita, baik itu achievement kita, baik itu GPA atau IPK kita, misalkan kalau misalkan yang mau S2, yang waktu S1-nya dan semacam itu akan dimasukkan. Jadi kita harus lihat kelebihan kita, kekurangan kita di mana, dan kalau misalkan kita merasa masih memiliki banyak kekurangan, mari kita timbun dengan banyak kelebihan-kelebihan, misalkan dan semacamnya. Pada saat itu, karena ya termasuk saya juga sama. Jadi saya masukkan beberapa pengalaman-pengalaman baik di organisasi, dedikasi dan kontribusi. Kalau misalkan karena saya di LPDP Kak, jadi di LPDP itu juga nanti ada namanya esai kontribusi. Jadi esai kontribusi itu nanti akan ditanyakan apa yang sudah pernah dilakukan di dalamnya, apa yang akan dilakukan. Lah, ya apa yang sudah dilakukan ini minimal kita harus tahu dan mulai dari sekarang kita coba. Tidak perlu kemudian hal-hal yang besar, hal-hal yang kecil tetapi itu manfaat itu sangat baik. Apakah itu nanti di pekerjaannya kalian, kalau misalkan ada yang kerja, apakah itu di pesantren dan lain semacamnya, itu sudah sangat bagus gitu loh. Pengalaman-pengalaman organisasi, research, dan semuanya itu sangat sangat mendukung. Jadi itu. Bahkan kemarin itu karena waktu pengayaan bahasa itu kan saya dapatnya di UIN Jakarta. Dan saya masih ingat ada salah satu dosen pada saat itu juga mengatakan, beliau interviewer dari LPDP. Beliau mengatakan begini ke saya tidak akan menerima orang yang hanya pintar dalam akademik. Kalau orang saya lihat akademiknya misalkan IPK-nya 4, ini hanya sedikit cerita ya. Jadi biar teman-teman juga mau bergerak gitu loh. IPK-nya 4 misalkan, tetapi kalau saya lihat pengalaman dalam volunteering, pengalaman dalam berkontribusi kepada orang, tidak ada sama sekali. Saya tidak percaya orang tersebut. Mungkin dia hanya mau dapat LPDP, tapi untuk dirinya sendiri juga nantinya. Jadi saya coret berdasarkan. Beliau mengatakan seperti itu, dan beliau interviewer LPDP beberapa kali menjadi menjadi mentor dalam pengayaan bahasa pada saat itu. Jadi teman-teman sekalian, semua aspek kalau bisa kalian coba mulai dari sekarang sedikit demi sedikit, ikut volunteering lah dan lain semacamnya. Itu sih kalau dari saya. Dan jadi diri sendiri itu penting juga. Jangan samakan perjalanan kita, misalkan orang lain begini, tidak harus sama. Apa yang kita miliki itu, bahkan semua orang itu mengatakan, ketika saya juga dulu sempat konsultasi kepada, saya kan mau masuk bisnis. Saya bilang pengalaman saya Kak cuma di entrepreneur. Saya cuma di bisnis keluarga, maksudnya dalam artian karena saya bantu-bantu doang. Saya cuma ngajar. Apakah saya kiranya bisa diterima dengan pengalaman seperti ini? Ya, mentor saya juga mengatakan, kamu tidak perlu menjadi orang lain. Misalkan orang lain karena kayak MBA dan lain semacamnya itu, mereka rata-rata orang-orang yang sudah pengalaman bisnis besar, misalkan contohnya. Mereka sudah pernah jadi CEO, pernah menjadi manajer. Saya tidak punya pengalaman seperti itu. Beliau mengatakan cuman, jadi diri kamu sendiri. Tampilkan apa yang menarik dari pengalaman kamu. Itu saja. Itu saja penting. Itu mungkin kalau dari saya, sebenarnya tips dan trik itu banyak. Kalian bisa dapatkan beberapa banyak hal, tetapi yang saya pesankan dari sekarang, persiapkan diri kalian terlebih dahulu dan kenali diri kalian. Dan apa yang kurang, minimalisir hal itu. Itu saja sih. Itu Wah, Kak. terima kasih ini petuah yang luar biasa ya Kak Zaid ya ini ya. Jadi yang juga kita bisa highlight adalah teman-teman tadi yang juga dicatat oleh Kak Zahid, apapun yang nanti teman-teman prioritaskan, khususnya ketika ingin mendaftar kampus dan beasiswa melalui LPDP khususnya atau program-program beasiswa lain untuk studi ke Amerika, pastikan teman-teman paham dulu teknisnya, flow-nya, persyaratannya, karena tiap kampus tuh punya Betul, persyaratan yang berbeda-beda. Tadi itu juga disampaikan betul. oleh Ibu Selni ya. Maksud kami adalah teman-teman nggak bisa menyamakan antara persyaratan yang diminta oleh Columbia sama dengan York, ataupun juga kampus Buffalo, ataupun kampus RIT, ataupun Temple, dan kampus-kampus yang lain. Jadi pastikan
ini juga menjadi concern yang penting dan itu juga harus dicek ulang, khususnya nanti berkaitan dengan kompetensi bahasa begitu ya. Kalau tadi, Kak Zaid berkaitan menyebutkan, do what you love and love what you do, itu saya juga teringat pesan guru saya Muwafiqul Khalid dari Depok menyatakan hal seperti itu yang juga menjadi inspirasi untuk saya terus berpegang melakukan hal-hal positif begitu ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Kak Khalid. Pertama, Pak moderator, untuk S3 apakah persyaratannya sama seperti persyaratan S2? Nah, ini kira-kira siapa nih bisa merespon nih? Dari Bu Selni atau mungkin Kak Zaid bisa bantu merespon? Persyaratannya apa sama nggak kira-kira untuk dengan persyaratan S2 ini? Perbedaannya di mana kira-kira mendasarnya? Mungkin aku merespon sedikit ya kalau misalnya ini. Yang pertama perlu ditanyakan itu sebenarnya persyaratan kemana. Kalau persyaratan ngambil beasiswanya biasanya sama aja gitu antara S3 dengan S2. Namun biasanya S3 ini kan ada kekhususan ya. Jadi kebanyakan itu kan memang kita lagi mengenjot angka untuk S3 gitu. Nah, biasanya tuh ada yang namanya sub-sub yang memang itu diperlukan di Indonesia kayak gitu. Nah, kalau biasanya untuk persyaratan ke beasiswa hampir sama lah. Namun pertanyaannya kalau mau ke luar negeri khususnya ke Amerika, tentunya yang paling berbeda adalah kalau misalnya S3 yang perlu dicari adalah yang pertama profesornya dulu. Ya. Gitu. Jadi itu yang paling pertama. Jadi dan kalau boleh menyarankan gitu, Amerika itu mau dari Hawaii sampai Harvard sampai DC atau segala macam itu sistem pendidikannya itu sama bagusnya. Gitu. Nah, kebanyakan di Indonesia karena mengenalnya tuh itu aja gitu. Mungkin teman-teman di sini jarang mendengar mengenai New York University NYU gitu. Padahal NYU ini udah terkenal banget gitu. Tapi jarang loh mahasiswa kita di NYU. Bener nggak Mas Zaid? Mungkin nanti yang ini mengkonfirmasi Mas Zaid ya gitu. Cukup jarang gitu. Jadi kita kadang-kadang selalu berpikirnya itu kampusnya. Padahal yang pertama yang kita pikirkan adalah jurusannya gitu. Major yang kita mau ambil, kemudian penelitiannya itu pas atau enggak, dan kita dapat profesornya. Itu sih yang menjadi perbedaan paling besar kalau misalnya S3 seperti itu. Oke. Mungkin mau nambahin Mas Zaid. Terima kasih Bu Selni. Dari Kak Zaid ada tambahan Kak nih kalau buat S3 nih? Kalau S3 sih benar seperti kata Ibu Selni tadi. Jadi memang hampir mirip. Tetapi kalau tidak salah untuk LPDP itu biasanya cuma ditambah proposal penelitian. Jadi teman-teman itu diminta untuk menulis proposal penelitian terlebih dahulu, tentang apa yang akan dilakukan, dan nanti ya pasti ditanyakan nanti itu untuk Indonesia itu seperti apa nantinya, pasti akan dihubungkan dulu seperti itu juga. Dan memang banyak kendala dari teman-teman sendiri juga ketika daftar kampus itu rata-rata mereka tidak menemukan profesor yang jadi ada beberapa teman-teman saya yang pengajar bahasa itu tanpa menyebut nama itu sampai sekarang belum berangkat karena profesornya belum menemukan sampai sekarang. Jadi terkadang itu yang menjadi tantangan juga bagi mereka yang mau PhD. Dan sebenarnya untuk saat ini untuk kampus-kampus di US itu sudah mulai banyak ya, Ibu. Jadi artinya di semua kampus, jadi di semua list LPDP itu sebenarnya yang ada di list LPDP itu adalah kampus-kampus terbaik yang ada di US, salah satunya ya, yang bukan hanya di US tapi juga di daerah-daerah yang lain. Dan untuk New York University itu sendiri sekarang itu sudah ada sekitar 60 mahasiswa Indonesia, Bu. Ada sekitar 60-an, udah lumayan. Kalau Columbia itu mungkin sekitar 100-an. Jadi kan New York University sama Columbia University ini satu di New York City ya, sama-sama di New York City. Cuman kalau di Columbia itu agak sedikit ke utara, kalau New York University agak sedikit ke selatan di daerah Manhattan gitu. Jadi kita itu sering kumpul dan ketemu bareng, ya ketemu-ketemu dan saling bicara bareng seperti itu. Jadi hampir mirip sebenarnya. Bahkan ini faktanya ya, banyak dosen-dosen yang ada di NYU itu juga dosen-dosen di Columbia. Mereka itu ngajarnya di dua kampus gitu ya. Saya
rata-rata dosen saya itu, jadi kayak sebenarnya mereka dosen-dosen di US itu menariknya ya. Karena saya jurusan bisnis, kayak sedikit cerita juga. Mereka itu menjadi dosen itu bukan full time, tapi mereka menjadikan dosen itu hanya sebagai part time-nya mereka. Mereka siangnya misalkan ya, siangnya itu kerja di bisnis mereka, misalkan di finance, di perbankan dan lain semacamnya, misalkan malamnya atau sorenya mereka ngajar gitu loh. Jadi dan mengajarnya itu ya kadang hari ini ngajar di sini, kadang besoknya ngajar di sini, ada di Fordham juga dan yang semacamnya. Jadi begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya itu mirip sebenarnya kalau menurut saya semuanya kampus-kampus di US itu. Oke. Itu saja sih. Ya. Terima kasih, Kak. Ini sebelum nanti saya lanjut ke pertanyaan yang ditanyakan oleh Kak Ahmad Jordi ataupun juga dari santri Tursina, saya pengen mengajukan pertanyaan ini dari salah satu peserta kita bernama Kak Emita Duisda. Kak, kalau di daerah US itu yang nggak terlalu dingin daerah mana, Kak? Wah, ini coba mungkin Kak Zahid kasih usulan, Kak. Ini Kak, mungkin pertimbangannya cuaca ataupun juga kesehatan gitu ya. Ada salah satu peserta kita. Silakan Kak Zaid kasih saran, apakah ada daerah US nggak dingin nggak? Kalau daerah US yang nggak terlalu dingin itu di daerah dekat-dekat di daerah California itu, Kak. Di daerah West lah, di daerah West, bagian West, jadi kayak California. Daerah di bagian California itu mereka tidak punya salju sepertinya, kecuali di atas gunung ya teman-teman. Kemudian di daerah Arizona mereka juga tidak, mereka itu seperti di padang gurun, jadi tidak punya salju juga, Ya. dan ada sih musim dingin juga tetapi tidak terlalu dingin. uh, Ya kalau saya sendiri ketika saya sudah nyampe di sini sih teman-teman, jadi dulu bayangannya memang musim dingin, wah saya Ya. mendapat salju dan lain semacamnya, tapi ketika sudah menjalani itu saya gak betah jujur. Seperti apa yang katakan Bu Intan Selni tadi, wah di US gak enak mas, lagi musim dingin, memang benar-benar gak enak. Jadi Oke. kayak ya menusuk-nusuk ke kulit gitu dinginnya. Karena Ya dinginnya luar jadi di biasa ya daerah, Kak ya. ya di daerah bagian barat lah, bagian barat US, daerah California, daerah-daerah Arizona, di sana itu tidak terlalu dingin kalau bicara dinginnya. California, Ya, Arizona, ya saran saya setelah ini langsung di pelajari peta US Florida, gitu ya. Florida. Bisa bisa Ya, juga di Florida tuh. Oh, daerah Jadi ya Florida. Florida. banyak kampus gitu. Kan daerah pantai. Nah, di situ tuh Oh iya. memang Hmm. memang ini yang banyak yang orang nggak tahu ya. Padahal Ya. tuh US itu tuh kayak Indonesia gitu. Jadi wilayahnya tuh kan perbedaan jamnya tuh juga ada 3 gitu. Sama Oke. kayak di Indonesia. Nah, cuma kalau nanti di West itu masalahnya lebih panjangnya adalah di perbedaan waktu, karena perbedaan waktunya lebih panjang. Kalau di Mas Zahid mungkin sekarang jam 9 malam kali ya di sana ya? Jam 9 pagi Pagi. ya? Ya jam 9 pagi. Jam 9 pagi ya, kalau misalnya sekarang di sini jam 9 malam, di Florida tuh masih jam 6, jam 7 gitu loh. Jadi cukup, jadi perbedaan waktunya kalau mau ngomong sama orang Indonesia tuh lebih lebih sukar Menyesuaikannya ya. lagi gitu. Iya, menyesuaikannya agak susah Bukan. gitu. Cuman sangat bagus karena pantainya bagus gitu. Dan sebenarnya yang uniknya adalah meskipun DC adalah apa ibu kota, padahal daerah termahal di US itu di California Oke. gitu. Wah, Kayak ini gitu. informasi mahal sekali nih dari dua fasilitator pembicara kita malam hari ini. Ya, Kak Zahid dan Bu Sel ini ada salah satu peserta dari Tursina. Tadi kalau tidak salah namanya Jordi, dia tuh ceritanya itu adalah galau dengan kompetensi bahasa Inggris, dan memang persyaratan yang tadi juga Kak Zaid sebutkan adalah memang harus menguasai bahasa Inggris. Tadi Kak Zaid juga sempat menyebutkan istilah ada pendampingan 7 bulan. Nah, bisa nggak Kak Zaid jelaskan ini motivasi untuk anak-anak yang memang harus diyakinkan bahwasanya kemampuan bahasa Inggris adalah kemampuan wajib? Silakan, Kak. Ya. Teman-teman, jadi saya juga seperti tadi yang saya sampaikan, saya dulu itu kemampuan bahasanya itu sangat minim sekali. Memang untuk mendapat, apalagi kalau misalkan mau keluar negeri, itu memang persyaratan dan itu menjadi wajib lah bagi kita, itu harus bisa belajar bahasa. Dan
pada saat itu saya masih ingat karena masa itu belum ada kursus online, jarang masih online. Saya datang ke Pare ya, dan alhamdulillah saya jujur sekali Kak, pada saat itu saya tidak punya uang dan lain semacamnya. Tetapi kok tiba-tiba ada rezeki gitu aja, ada rezeki yang kemudian alhamdulillah saya berangkat ke Pare. Saya datang ke Pare dengan biaya dengan tidak terlalu banyak teman-teman, tapi saya memberanikan diri. Bahkan ada satu orang yang sebenarnya menginspirasi saya, ini teman saya. Dia hanya punya uang dan kursus 1 bulan di Pare pada saat itu. Bahkan itu tidak selesai karena tidak punya biaya lagi untuk makannya di Pare. Dan dia akhirnya memberanikan diri untuk tes. Alhamdulillah bisa dapat tesnya, tes TOEFL ITP. Dia alumni Bidik Misi juga, karena masih bisa menggunakan tes ITP pada saat itu. Jadi intinya apa? Teman-teman itu sebenarnya sekarang sudah banyak ya. Kalau memang mau belajar bahasa Inggris, di internet, di website, itu banyak sekarang. Kursus-kursus gratis ataupun materi-materi gratis kalau hanya ingin belajar bahasa. Seperti itu. Bahkan Duolingo tadi itu sangat membantu sekali kalau cuma belajar-belajar seperti itu. Jadi mulai dari hal-hal kecil seperti itu terlebih dahulu. Nanti sebenarnya kalau tes IELTS, kalau ataupun TOEFL IBT itu hanya tes tes skillnya kalian sudah. Jadi perdalami skillnya terlebih dahulu itu. Kemudian yang kedua bagi mereka yang teman-teman karena tadi juga tanya terkait dengan pengayaan bahasa. Jadi pengayaan bahasa itu hanya diberi kalau di LPDP teman-teman itu hanya diberikan kepada beberapa jalur mereka yang dari jalur beasiswa tertentu. Ada yang dari kalau tidak salah di jalur afirmasi mereka itu diberikan semua. Di afirmasi ya termasuk prasejahtera, penyandang disabilitas kalau tidak salah. Kemudian dari daerah-daerah afirmasi mereka itu diberikan pengayaan bahasa. Jadi kalau yang mau keluar negeri itu masih bisa menggunakan TOEFL ITP. Pendaftarannya sama Duolingo. Beda dengan reguler. Kalau reguler itu sudah langsung IELTS kalau mau keluar negeri dan itu sudah minimal 6,5 kalau LPDP dan mereka tidak dapat pengayaan bahasa. Ya. Dan santri dan jalur santri juga dapat pengayaan bahasa. Itu bagusnya juga. Jadi ada teman saya kemarin itu, ya ada teman saya kemarin itu sekarang di UK Islamic Studies di apa kampusnya saya lupa. In UK lah pokoknya. Dia itu kemarin juga sama, barengan sama saya di Pare juga sama. Tapi dia jalur santri dan alhamdulillah dia juga bareng dapat pengayaan bahasa juga dan itu dibiayai full teman-teman oleh LPDP dan dapat biaya hidup selama 6 bulan. 6 bulan. Ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan Kak. Jadi gitu. Untuk teman-teman yang belum punya IELTS dan lain semacamnya. Jadi nanti dapat pengayaan bahasa di jalur-jalur tertentu. Itu saja. Baik, terima kasih Kak Zaid. Jadi memang bagi teman-teman yang mau belajar ke Amerika nih, bisa dibilang bahasa Inggris itu harga mati, nggak bisa ditolerir gitu ya. Tapi memang juga teman-teman hari ini ada yang juga punya kemampuan tahfidz Quran. Ya walaupun memang sudah menjadi hafidz Quran ya, kemampuan bahasa Inggris juga itu adalah harga mati. Jadi memang harus dimaksimalkan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kemampuan bahasa adalah sesuatu yang harus dan wajib disiapkan kalau teman-teman mau berangkat ke Amerika. Sulit nggak? Wah, jangan bilang sulit. Hafal Quran saja bisa, apalagi hanya sekedar meningkatkan kemampuan bahasa Inggris. Nah, ini santri-santri sudah banyak yang Betul. bisa membuktikan. Jadi, hilangkan mindset merasa tidak mampu, mindset, "Wah, nggak bisa," ya itu adalah suatu hal yang justru nanti akan menjadi beban. Dan, ya kita berikhtiar semoga juga semuanya diberikan kemudahan, begitu ya. Nah ini, sebelum saya tutup ada satu pertanyaan terakhir, Kak. Ini sepertinya juga mohon diresponnya oleh Kak Selni juga mungkin atau mungkin, Kak Zaid ya, terkait dengan rekomendasi. Ada pertanyaan dari Egy Aldi Darusman, "Saya berminat untuk belajar Islamic Studies." Nih, Bu Selni, Kak Zahid, kira-kira ada usulan kampus nggak yang kira-kira bisa menerima bidang Islamic Studies ataupun Social Sciences? Nah, ini gimana nih kira-kira nih? Mungkin dari Bu Selnya ada jawaban, mungkin Kak Zaid nanti juga bisa kasih usulan ya, mungkin kenalannya atau siapanya gitu. Iya. Hmm. Nah ini terima kasih nih pertanyaannya tadi karena saya lupa mention ya tadi. Jadi ini benar banget gitu. Kalau untuk Islamic Studies itu banyak banget sebenarnya di US seperti itu. Salah satunya itu memang yang bagus. Kita nggak ngomongin yang bagus ya, tapi memang ada beberapa mahasiswa Indonesia di situ. Gitu. Itu kayak Columbia University,
gitu, itu ada tuh Islamic Studies-nya tuh, gitu. Bahkan Kolombia ya, Bu, dia ya? sekarang iya, ada. Dan dia sekarang lagi open, memang lagi besar-besarnya nih, karena belum banyak, jadi mahasiswa Indonesia yang di Islamic Studies itu baru 2 orang, Oke. gitu. Karena kemarin kebetulan semalam banget saya baru call kayak gitu orangnya. Nah, kemudian ada juga jadi ngambilnya tuh yang besarnya ya, jadi kayak global religion kayak gitu. Nah, global religion kayak gini, jadi kan perlu teman-teman tahu bahwa ada beberapa, jadi kayak kampus-kampus di US itu kan basicnya dulu kan kayak sebuah gereja gitu, Iya. dimana yang sebenarnya sangat penting untuk mereka itu ada mata kuliah atau major-major yang memang fokus di religion gitu. Bahkan nah, yang mempelajari Islamic Studies ini kan belum banyak juga yang bukan orang Muslim kayak gitu. Artinya mau dia ini apa, tapi banyak gitu yang mempelajari. Nah, di sana tuh banyak gitu. Nah, ada juga di Notre Dame. Notre Dame juga banyak kayaknya tuh ya orang-orang Indonesianya ya di sana kayak gitu. Terus kemudian ada juga di University of Utah kayak gitu. Ini agak jauh nih karena Utah dia masuknya West Coast ya gitu. Ya. Agak agak jauh. Terus kemudian Temple University seperti itu, di Harvard juga ada gitu. Harvard dan Columbia memang namanya itu langsung Islamic Studies gitu. Nah, kalau yang lain itu bisa kayak Global Religion gitu. Terus kemudian Mormon Studies yang kayak gitu-gitulah. Jadi jadi diambilnya itu adalah kalau dikatakan social science banyak, hampir semuanya di Iya ya. mana-mana social science gitu. Cuma memang yang membedakan adalah enaknya kalau di social science itu biasanya apa skor yang dibutuhkan itu tidak terlalu tinggi. Biasanya kalau MBA nih kayak Mas Zahid ini nih, ini skor bahasa Inggrisnya nih udah harga mati nih. Itu karena banyak istilah-istilahnya yang sangat sulit kayak gitu. Nah, itu biasanya IBT-nya juga kayak 110, 120-an ya. Biasanya kayak gitu. Nah, kalau yang social studies ini masih oke lah, 7, 7,5 itu masih oke. Kayak gitu. Terima kasih Banyak nih. kok. Terima kasih Bu Selni. Aku nanti sebelum kita tutup begini, saya mohon maaf tadi ada ini saya akan pastikan ini 2 pertanyaan terakhir karena tadi ada yang tertinggal. Nanti mohon Bu Selni dan Mas Zahid bisa respon dalam waktu yang juga tidak terlalu panjang supaya kita juga tidak terlalu lama nanti closing. Nanti Kak Baik. Zahid kalau mau ada jawaban usulan tadi soal yang Islamic Studies bisa bisa juga direspon tapi nanti ya. Tapi saya punya 2 pertanyaan Oke. ini yang juga mungkin nanti mohon direspon. Yang pertama ini soal berkaitan dengan asrama. Ada yang bertanya peserta kita, apakah yang nantinya mau ke US tuh asramanya mencari sendiri atau nanti disiapkan oleh kampus? Ini mohon direspon nanti Bu Selni, mungkin Mas Zaid juga bisa informasikan ini karena ini juga penting ya, karena mereka juga ini concern-nya tentang masalah kenyamanan, safety dan lain sebagainya. Yang kedua, ini ada dari Kak Dede Ramdan juga bertanya, kira-kira kalau di US itu punya fasilitas fee waiver nggak? Katakan dia juga menyebutkan langsung application fee itu agak relatif mahal menurut beliau untuk daftar ke US. Nanti Kak Zaid bisa berbagi kisah ya untuk waktu itu daftar application-nya itu bagaimana dan mungkin Bu Selni juga bisa respon itu. Silakan, saya beri waktu ke Kak Zaid dulu baru nanti Bu Selni sebagai closing. Oke. Silakan. Oke, baik. Baik, terima kasih, Kak. Jadi saya agak singkat-singkat saja. Oh ya, sekaligus juga menambahkan, memang banyak sekali teman-teman sebenarnya banyak bisa cari di internet untuk Islamic Studies. Bahkan ya di kayaknya ada beberapa mahasiswa Indonesia termasuk di salah satunya seperti di Columbia University yang masuk di Islamic Studies juga. Bahkan kalau di NYU sendiri itu sebenarnya ada juga, tetapi itu tingkatnya tingkat PhD, dan ada salah satu dosennya itu malah dosen dari Indonesia, yaitu Habib Aji, ya, suaminya Samara Amani. Itu beliau merupakan dosen Pemahaman. NYU yang di sini di NYU. Di Notre Dame ada orang Madura malah jadi dosen di sana, di Notre Dame University Islamic Studies juga. Sebutkan Dan namanya masih biar banyak. tahu. Siapa namanya dah ya Mas, Prof. aduh saya Siri, lupa Munim Siri. saya. Mon Imsiri. Jadi Mas Ah, Imsiri iya. itu ngajar di sana di Notre Dame University Kemarin juga gitu. perwakilannya Santri. datang ke sini, perwakilan datang ke Oh, Bu Selni ini mendampingi juga kolega oh dekatnya alah. dari Prof. Munim Siri itu datang. Nah, berbicara tentang Notre Dame. Ya salah satu aman itu bisa diatur. Siapa lagi?
ya, Silakan ya, Man. ya, ya banyak sebenarnya. Jadi itu, jadi di UCLA juga kayaknya bagus juga untuk Islamic Studies-nya juga. Tapi kalau Islamic Studies itu rata-rata teman-teman itu saya lihat banyak, ya LPDP ya banyak malah ke McGill. McGill itu di Kanada, jadi dia di utaranya Amerika sedikit teman-teman. Kalau bicara award di LPDP. Terus kemudian terkait dengan housing atau tempat tinggal, sebenarnya kampus itu juga menyediakan asrama. Jadi itu biasanya pendaftarannya itu ada di websitenya langsung. Kita tidak diwajibkan untuk mengambil asrama, tetapi kita bisa daftar di sana. Lah, anak-anak Indonesia itu rata-rata tidak mau tinggal di asrama. Ini faktanya. Kenapa? Karena asrama itu lebih mahal teman-teman rata-rata. Rata-rata on campus housing itu lebih mahal daripada housing yang ada di luaran itu. Jadi itu. Jadi sebenarnya pilihan kalian mau ditinggal di kampus atau tinggal di luar kampus itu pilihan-pilihan karena di Indonesia lah sama seperti itu. Kemudian tadi juga terkait dengan application fee waiver, jujur saja saya itu mengajukan beberapa kali application fee waiver. Saya mengajukan application fee waiver itu atas dasar bahwa saya adalah penerima beasiswa dan mereka Oke. biasanya memberikan itu. Dan Jadi saya ada jujur saja statement juga teman-teman, ya. saya juga sama. Ya, jadi saya pada saat itu saya masih ingat saya mengatakan saya awardee beasiswa LPDP dari Indonesia. Apakah ada kemungkinan misalkan saya menerima application fee waiver dan mereka langsung consider dan saya langsung diberikan application fee waiver. Ada beberapa kampus itu tidak menyebutkan, tetapi saya langsung mendapatkan. Termasuk salah satu contohnya di NYU tidak menyebutkan application fee waiver kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah waktu itu, tetapi saya langsung dapat. Dan banyak kampus itu malah menyebutkan di awal bagi mereka yang memiliki economic hardship dan lain semacamnya, misalkan bisa mengajukan application fee waiver. Jadi gratis Oke. seperti itu. Kalau kalau di US seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan karena saya juga daftar di kampus lain di luar US seperti tadi saya sebutkan, itu biasanya dibantu oleh agen. Jadi gratis pada akhirnya. Kalau misalkan kayak di kampus di Australia dan juga di Inggris. Yang pengalaman saya. Jadi beberapa kampus itu gratis karena dibantu oleh agen. Tapi kalau di US, karena pada saat itu saya tidak melalui agen ya Bu ya. Jadi dan saya tidak menemukan dan juga saya tidak tahu terkait dengan USAID pada saat itu. Jadi saya langsung daftar-daftar aja. Jadi saya langsung email kepada admissionnya. Persyaratannya juga beda-beda. Pasti teman-teman harus proaktif untuk mencari persyaratannya, biayanya berapa itu. Setiap kampus itu punya range yang berbeda-beda juga. Itu saja Kak. Ya, Terima terima kasih. kasih. Pada prinsipnya dengan fasilitas yang disiapkan LPDP insya Allah mudah. Tadi menyebutkan, Oh wah, iya, konfirmasi LOS saya award di LPDP aman. Wah, untuk masalah iya. application atau mungkin nanti Oh iya, lampirkan LOS dari beasiswa Indonesia Bangkit, beasiswa Indonesia Maju, cukup sampaikan iya, we are the recipient awardee scholarship, insya Allah aman. Begitu ya Mas Zaid ya iya. kuncinya ya? Iya. Oh iya Kak, mohon maaf tadi ada yang lupa. Jadi kalau LPDP itu sebenarnya ada reimbursement untuk biaya Oh, pendaftaran. ya, Tapi khusus kampus yang masuk di list list. awal kalau tidak salah Kak, di Ya. list awalnya. Jadi nanti ada reimbursement untuk itu, untuk khusus LPDP teman-teman ya. Kalau yang lain saya tidak paham. Oke, Terima itu saja. kasih informasi yang juga luar Iya. biasa. Kak Zahid terima kasih banyak, saya mau mendengar respon, mungkin Bu Sel nih punya catatan yang juga bisa merespon tambahan dari pertanyaan yang tadi saya sampaikan. Iya yang apa, kalau kita ngomong yang soal, fee waiver tadi udah dijawab sama, eee, pesertanya langsung nih, peserta dari LPDP-nya langsung gitu ya. Jadi udah pasti valid Oke. gitu. Iya. Yang jelas tenang aja pemerintah Indonesia itu memang sudah, menggontorkan gitu, banyak-banyak nih mumpung kita lagi banyak uang gitu ya, mumpung kita lagi banyak uang, Indonesia lagi banyak uang, yuk kita pakai buat, tempat Investasi. studi iya, yang memang itu tujuan teman-teman dan jangan nanggung gitu. Kalau jauh-jauh sekalian kayak ke US gitu. Iya. Dan, yang tadi disebutkan benefitnya jauh lebih banyak gitu dan tadi yang soal Notre Dame itu juga kita kemarin menghadirkan Profesor Mahan Mirza. Jadi beliau itu adalah direktur Global Religion-nya. Nah dia orang Islam juga tuh, gitu.
itu dari Pakistan kayak gitu. Nah itu Hmm. apalagi ada dosen wow banget ya, orang Indonesia jadi dosen di sana gitu. Itu kan wow gitu, kayak si Surya Setapi dia sekarang jadi dosen di Rochester gitu. Wow itu keren banget gitu, berkarir di sana kayak gitu dan lebih banyak pengalamannya gitu. Nah tadi juga ada yang bertanya ya, kalau tahfiz bisa nggak sih misalnya ke sana? Itu bisa banget kayak gitu. Apalagi yang penting teman-teman punya kemauan untuk setidaknya dalam 1 tahun ini ya, selama persyaratan, kalau saya sih mikirnya selama persyaratan usia sih, karena yang mentoknya itu biasanya kebanyakan di usia gitu. Ya. Ada S2 tuh ada usianya, S3 tuh ada usianya. Selama masih di situ, teman-teman setahun aja gitu ya, mencoba untuk belajar. Peningkatan bahasa bisa dari mana? Kalau teman-teman tidak mau yang terlalu mahal, tadi ada Duolingo, bisa juga peningkatan bahasa pakai TOEFL ITP. Karena kalau TOEFL ITP itu kan agak relatif lebih murah. Yang penting coba dulu. Begitu ternyata udah tercapai jumlah eh, minimum dari yang si TOEFL ITP-nya itu untuk ke beasiswa, coba lagi untuk ke IELTS kayak gitu. Karena sejujurnya kan biayanya cukup jauh berbeda ya gitu. TOEFL ITP yang cuman ratusan ribu, kemudian IELTS bisa sampai jutaan dan IBT bisa sampai jutaan gitu. Jadi kalau memang sulit, jadi banyakin strateginya kayak gitu. Sampai dalam setahun itu dibuat jadwal gitu yang jelas, saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini, sampai itu tercapai. Insya Allah kayak kemarin saya dapat informasi, jadi ada teman saya itu dapat LOE dari Cornell kayak gitu, tapi dia nggak keterima nih Mas LPDP, udah di defer LOE-nya sampai setahun, dia nggak keterima padahal Cornell University loh, salah satu Ivy League, dan itu nggak ngerti kenapa ya gitu nggak keterima, dan dia bersabar gitu, ternyata tahun ini dapat gitu. Jadi memang hal-hal seperti itu tuh kadang-kadang magic juga gitu. Jadi memang perlu bersabar. Yang penting ada kemauan untuk yuk sama-sama kita bisa berangkat ke Global University khususnya di Amerika gitu. Kayak gitu aja sih kalau dari aku. Kalau yang lainnya tadi dari Mas Zahid udah semua menjawab pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih Bu Selni, Mas Zahid. Wah ini insight luar biasa ya. 1 jam terakhir saya sampai nggak bisa berword-word kalau bahasa anaknya sekarang, anak-anak sekarang ini nggak bisa berkata-kata gitu. Karena memang mendengarkan inspirasi langsung dari orang-orang juga sudah melanglang buana sukses di bidang ini adalah suatu hal yang menarik dan juga menyenangkan. Teman-teman, setelah ini saya akan mengundang teman-teman untuk kita sama-sama berfoto secara virtual. Tolong juga yang sekarang sudah join bisa menyalakan kamera, sambil saya nanti menunggu teman-teman menyalakan kamera, sebagai highlight yang juga bisa menjadi bagian dari closing remark yang kita dengarkan pada malam hari ini adalah, teman-teman pada prinsipnya, negara kita ini sedang memfasilitasi, APBN-nya yang begitu luar biasa untuk investasi di bidang pendidikan. Investasi bidang pendidikan ini investasi leher ke atas. Investasi leher ke atas ini adalah untuk memberikan kesempatan kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Memang belajar di luar negeri dengan beasiswa itu tidak langsung jadi jaminan sukses, tapi paling tidak memberikan peluang lebih besar untuk kita bisa hidup layak dan juga hidup lebih bermanfaat. Jadi saya benar-benar mengajak teman-teman ini bukan hanya ajakan sederhana, ayo benar-benar kita ikhtiarkan. Setiap bulan Santri Mengglobal punya program khusus bersama USAID Teman LPDP. Kita mantapkan hati, kita mantapkan diri. Yuk kita maksimalkan persiapan. Nggak usah pusing-pusing deh. Kalau emang lagi teman-teman bisa yakin, ayo kita belajar bareng-bareng tiap bulannya. Kita review semangat ulang. Dan yang terpenting itu nanti juga kita akan adakan program yang bisa mengundang teman-teman untuk sama-sama kita berikhtiar. Dan semoga Januari ini kan baru belum berakhir ya. Ini menjadi awal baik buat kita semua dan harapannya nanti tahun ini yang berangkat ke US melalui program yang kita selenggarakan ini semakin banyak. Dan harapannya ya nanti ya akan banyak Kak Zahid lainnya yang datang dari program yang kita selenggarakan Amin, amin, bersama-sama. amin, Ya amin. bukan untuk promosi ya, promosi demi kebaikan ya insya Allah bawa keberkahan juga kemanfaatan untuk kita semua. Nyalakan kamera dulu yuk sebentar. Ini tim kita udah siap nih mau foto bareng.
karena Al-Fadlu lil Mubtadi ya, nih sesi pertama nih bener-bener luar biasa. Saya bener-bener impress banget. Nggak ngebosenin diskusinya, dengar langsung dari Kak Zahid, dari Bu Selni, ternyata wah banyak hal yang membuat kita menjadi lebih yakin dan mantap untuk bisa belajar lebih lanjut di luar negeri, begitu sesi di Amerika. Oke, saya akan pas ke tim yang bertugas nih, ada Kak Gilang, ada Kak Fajri, bisa dilanjutkan untuk sesi foto bareng. Monggo, Kak Gilang. kita nunggu aba-abanya aja. Oke, semua on cam ya. Ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, cukup ya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Gilang. Terima Ya, kasih ya dari pesantren. sebagai Terima sebelum kasih saya semua. tutup, saya juga ingatkan, insya Allah nanti kita masih akan ada program di tanggal 27. Kalau 27 besok ini lebih spesifik. Kalau kalian pengen risetnya tentang pesantren dan Islam, yuk datang. Jadi pengen tahu gak nih, kira-kira mudah sulitnya, gampangnya untuk ngeriset tentang Islam dan pesantren di Amerika itu seperti apa? Nanti ada expertnya akan cerita. Ini khususnya buat yang master's degree. Jadi ini harapannya ini benar-benar serius. Nanti kita bedah satu-satu. Yang mau dapat beasiswa non gelar, nanti ada sesinya. Tapi nanti bulan Ramadan kita punya sesi unik, dengerin cerita puasa dari orang-orang yang di Amerika. Wah, ini juga menjadi salah satu penutup yang insya Allah nanti akan kita laksanakan. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Terima kasih saya ucapkan juga kepada Bu Selni dari teman-teman atau dari USAID Terima teman kasih. LPDP. Mas Vito Diskusinya dan menarik teman-teman banget. juga. Insightful, Kak Zaid juga. Terjuga buat semua teman-teman dan pastinya tim Santri Mengglobal nih yang juga sudah berjuang luar biasa. Ada Kak Diki, Kak Abid, Kak Gilang, Kak Wiwi, Kak Fajri Zulia, dan semua yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tapi insya Allah semuanya juga sudah memberikan yang terbaik buat kita semua. Itu saja yang bisa menjadi pengantar. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya, khususnya di tanggal 27 Januari 2024 di jam yang sama insya Allah. Semoga semuanya mendapatkan keberkahan untuk kita semua. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih.